Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kita kembali melangkah ke dalam ruang sunyi Masjid Demak. Namun kali ini, kita tidak sekadar memandang bangunannya. Kita akan mencoba membaca isyarat yang tersembunyi di balik kayu-kayu tua yang telah berdiri berabad-abad lamanya. Masjid ini bukan sekadar hasil keterampilan tukang kayu, ia adalah pertemuan antara arsitektur, tasawuf, dan kebijaksanaan budaya. Perhatikan atapnya. Masjid Demak tidak menggunakan kubah seperti masjid-masjid Timur Tengah. Ia menggunakan atap tumpang tiga yang menjulang bertingkat. Banyak yang mengira itu hanya bentuk arsitektur Jawa kuno. Namun para ulama memaknai tiga tingkatan itu sebagai simbol perjalanan spiritual manusia, iman, Islam, dan ihsan. Lapisan pertama adalah syariat aturan lahiriah. Lapisan kedua adalah tarekat jalan mendekatkan diri. Lapisan ketiga adalah hakikat kedekatan batin dengan Allah. Atap itu tidak langsung tinggi menjulang, ia bertahap. Seolah mengajarkan bahwa menuju Allah tidak bisa meloncat, harus melalui proses. Lalu kita melihat 4 saka guru, tiang utama penyangga masjid. 4 tiang besar ini diyakini mewakili 4 wali utama yang berperan besar dalam dakwah di Jawa. Namun yang paling menarik adalah satu tiang yang dikenal sebagai saka tatal. Konon, tiang itu tidak terbuat dari satu batang kayu utuh. Ia disusun dari potongan-potongan kecil kayu yang direkatkan dan diikat menjadi satu kesatuan kokoh. Secara logika, tiang seperti itu seharusnya rapuh, tetapi faktanya ia tetap berdiri menopang bangunan. Apa maknanya? Sunan Kalijaga diyakini sebagai sosok di balik saka tatal ini. Pesannya jelas namun halus. Umat yang terlihat kecil, terpisah, dan tak berarti, jika disatukan oleh niat dan tujuan yang sama, akan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Bukan ukuran kayu yang menentukan kekuatan, tetapi kesatuan yang mengikatnya. Masjid ini juga dibangun tanpa paku besi. Semua sambungan menggunakan teknik pasak kayu dan sistem kunci tradisional. Dalam filosofi Jawa Islam, besi sering dimaknai sebagai simbol kekerasan dan dominasi dengan tidak menggunakan paku logam. Seolah tersirat pesan bahwa dakwah tidak ditegakkan dengan tekanan, tetapi dengan kecocokan dan keseimbangan. Kayu bertemu kayu karena presisi, bukan karena dipaksa menembus satu sama lain. Saudara-saudaraku, ada pula rahasia pada arah dan tata ruangnya. Serambi masjid dibuat luas dan terbuka. Ini bukan tanpa alasan. Pada masa itu, serambi digunakan sebagai ruang diskusi, musyawarah, bahkan tempat pertunjukan wayang bernuansa dakwah. Artinya, masjid bukan hanya tempat sujud, tetapi pusat transformasi sosial. Islam hadir bukan sebagai ancaman budaya, tetapi sebagai cahaya yang menerangi budaya. Ukiran-ukiran di beberapa bagian masjid pun tidak dipenuhi kaligrafi Arab yang dominan, justru motif-motif lokal yang disesuaikan dengan nilai tauhid. Ini adalah strategi cerdas. Masyarakat tidak merasa tercerabut dari akar tradisi, namun perlahan akidah mereka diarahkan. Namun yang paling jarang dibahas adalah satu hal yang membuat para peneliti modern terdiam. Struktur kayu Masjid Demak dirancang dengan sistem distribusi beban yang sangat presisi untuk ukuran abad ke-15, tanpa teknologi modern, tanpa perhitungan digital. Bangunan ini mampu bertahan melawan gempa, perubahan cuaca, dan usia ratusan tahun. Apakah ini murni kecerdasan arsitektur? Ataukah ada dimensi spiritual yang menyertai prosesnya? Disinilah batas antara sejarah dan karomah menjadi tipis. Karena bagi para wali,
Ilmu dan iman bukan dua hal yang terpisah, keduanya berjalan beriringan. Keterampilan adalah bagian dari ibadah, ketepatan adalah bentuk penghambaan. Masjid tanpa paku demak bukan hanya simbol keajaiban, ia adalah pesan diam tentang bagaimana membangun peradaban, perlahan, penuh hikmah, menyatu dengan masyarakat, dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang. Namun masih ada satu rahasia yang belum kita sentuh. Tentang simbol tersembunyi yang konon hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Tentang pesan Sunan Kalijaga yang tidak disampaikan secara lisan, tetapi ditanam dalam struktur bangunan itu sendiri, dan tentang sebuah keputusan yang mengubah arah dakwah di Jawa untuk selamanya. Saudara-saudaraku, jika kita melangkah lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa Masjid Demak tidak hanya menyimpan simbol vertikal tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga pesan horizontal tentang kepemimpinan dan arah peradaban. Perhatikan fondasinya. Bangunan ini didirikan di atas tanah yang pada masanya merupakan pusat kekuasaan Kesultanan Demak. Artinya, masjid tidak ditempatkan di pinggiran, tetapi di jantung pemerintahan. Ini bukan kebetulan arsitektural, ini pernyataan tegas bahwa kekuasaan harus bersandar pada nilai spiritual. Bahwa pemerintahan tanpa tuntunan ilahi akan kehilangan arah. Disinilah kecerdasan para wali terlihat begitu mata. Mereka tidak hanya membangun tempat ibadah, tetapi juga membangun struktur sosial baru. Masjid menjadi poros, dari sana lahir keputusan, pendidikan, hingga pembentukan karakter pemimpin. Namun ada detail lain yang kerap luput dari perhatian. Mihrabnya tidak dibuat berlebihan, sederhana, namun tegas menunjukkan arah kiblat, seolah mengingatkan bahwa petunjuk hidup tidak selalu membutuhkan kemewah visual. Yang terpenting adalah ketepatan orientasi, dalam kehidupan pun demikian. Yang menentukan bukan seberapa tinggi posisi seseorang, tetapi kemana ia menghadap. Lalu cahaya yang masuk melalui celah dan jendela kayu tidak sekadar menerangi ruangan, ia menciptakan suasana teduh, tidak menyilaukan. Arsitektur seperti ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang psikologi ruang. Masjid harus membuat jiwa tenang, bukan terintimidasi. Ruang ibadah harus mengundang, bukan menekan. Dan jika kita berbicara tentang sakatatan, ada tafsir lain yang lebih sunyi, potongan-potongan kayu yang dirangkai menjadi satu tiang bukan hanya lambang persatuan umat, ia juga mencerminkan proses dakwah itu sendiri, mengumpulkan serpihan kepercayaan lama, menyusunnya kembali, lalu mengarahkannya menuju tauhid tanpa menghancurkan identitas masyarakat. Pendekatan ini bukan strategi biasa, ia membutuhkan kesabaran luar biasa. Mengubah cara berpikir generasi tanpa menciptakan perlawanan terbuka, menggeser keyakinan tanpa membuat orang merasa kehilangan akar. Namun, di balik semua harmoni itu, ada satu pertanyaan yang semakin menguat di kalangan sejarawan. Mengapa teknik arsitektur seperti ini tidak berkembang luas setelahnya? Mengapa model konstruksi tanpa paku dengan tingkat presisi seperti Demak jarang direplikasi dalam skala serupa? Apakah karena ilmu tersebut memang dijaga? Ataukah karena ia hanya relevan pada momentum sejarah tertentu? Sebagian naskah kuno menyebut bahwa pembangunan Masjid Demak melibatkan kerja kolektif para wali. Setiap wali menyumbangkan gagasan, tenaga, bahkan visi. Ini berarti masjid tersebut adalah hasil sinergi spiritual dan intelektual tingkat tinggi, sebuah proyek peradaban, bukan proyek individu. Dan disitulah letak keistimewaannya. Masjid ini tidak lahir dari ambisi pribadi, ia tumbuh dari kesepakatan para pembimbing umat yang memiliki misi besar, membangun fondasi Islam di tanah Jawa secara berkelanjutan. Namun ada satu bagian
yang hingga kini masih menjadi teka-teki yang belum sepenuhnya terjawab. Beberapa simbol yang tertanam dalam struktur dan tata ruangnya diyakini memiliki makna esoterik, makna yang tidak ditujukan untuk masyarakat umum. Di syarat itu tersembunyi dalam proporsi, dalam perbandingan ukuran, bahkan dalam jarak antar elemen bangunan. Apakah ini sekadar kebetulan teknis? Atau ada pesan tertentu yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang menempuh perjalanan spiritual lebih dalam? Disinilah kisah masjid tanpa paku Demak bergerak dari sejarah menuju lapisan yang lebih sunyi, lapisan yang tidak hanya berbicara tentang bangunan, tetapi tentang cara para wali membaca zaman dan menyiapkan masa depan. Dan pada bagian berikutnya, kita akan memasuki pembahasan yang lebih sensitif tentang simbol-simbol yang konon berkaitan dengan peta kekuasaan, tentang arah dakwah yang berubah secara halus, serta tentang keputusan Sunan Kalijaga yang membuat sebagian kalangan terdiam, karena ternyata Masjid Demak bukan hanya saksi penyebaran Islam. Ia adalah penanda perubahan besar yang dirancang dengan sangat hati-hati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semakin kita menyelami masjid tanpa paku Demak, semakin kita menyadari bahwa yang berdiri di hadapan kita bukan sekadar bangunan tua, melainkan jejak kecerdasan ruhani yang terencana. Setiap tiang, setiap sudut, setiap susunan kayu menghadirkan pesan tentang bagaimana iman ditanamkan secara perlahan namun mengakar kuat. Para wali tidak membangun peradaban dengan tergesa-gesa, mereka memahami waktu, mereka membaca masyarakat, mereka menyusun strategi bukan hanya untuk satu masa, tetapi untuk generasi yang bahkan belum lahir. Masjid ini adalah bukti bahwa dakwah yang penuh hikmah mampu bertahan lebih lama daripada kekuasaan manapun. Dan mungkin inilah pelajaran paling penting bagi kita hari ini, bahwa membangun kehidupan tidak cukup dengan ambisi, bahwa menyatukan umat tidak cukup dengan seruan, bahwa kekuatan sejati lahir dari keselarasan antara ilmu, kesabaran, dan ketulusan. Masjid Demak mengajarkan bahwa sesuatu yang tampak sederhana bisa menyimpan kedalaman luar biasa, bahwa sesuatu yang tidak menggunakan paku besi justru mampu berdiri kokoh berabad-abad lamanya, dan bahwa persatuan yang dibangun dengan niat karena Allah akan memiliki daya tahan yang melampaui zaman. Namun perjalanan kita belum berakhir, masih ada sisi yang belum tersingkap, masih ada simbol yang belum kita tafsirkan sepenuhnya, dan masih ada keputusan besar yang diambil Sunan Kalijaga yang akan mengubah cara kita memandang sejarah dakwah di tanah Jawa. Pada episode berikutnya, kita akan memasuki wilayah yang lebih tajam, membahas perdebatan, tafsir tersembunyi, dan makna yang mungkin selama ini luput dari perhatian banyak orang. Jika kisah ini membuka wawasan Anda, jika narasi ini memberi sudut pandang baru tentang sejarah dan spiritualitas Nusantara, maka dukung channel ini dengan cara yang sederhana namun berarti. Tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat, agar semakin banyak yang ikut memahami warisan para wali dengan sudut pandang yang lebih jernih. Karena memahami sejarah bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah cara kita menyiapkan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.